Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pelajarannya ya, langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya kita absen dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua ya? Hadir ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai saja. Di sini Bu Guru akan menjelaskan. Nanti kalian mendengarkan dulu ya. Nanti ada sedikit teks untuk kalian isi. Langsung aja kita mulai ya. Kita sekarang membuka bab baru, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Di sini Bu Guru akan menjelaskan ya sedikit. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Dan apabila menurut istilah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup umat manusia. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu 1. Al-Huda, artinya petunjuk ke jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda antara hak dan yang batil. Dan yang ketiga yaitu Asy-Syifa, artinya penyembuh atau obat. Dan yang keempat, Al-Quran juga berfungsi sebagai pendidikan moral. Yang demikian itu bisa kita wujudkan dengan cara memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Jadi di sekolah itu tidak hanya pelajaran umum saja, tetapi fungsi Al-Quran juga memberikan pendidikan moral di dalam sekolah. Jadi dalam Al-Quran terdapat hukum yang bersifat global, sehingga perlu penjelasan yang lebih terperinci dari hadis. Contohnya yaitu seperti menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar, sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang cara wudhu yang benar, sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Terus kemudian contoh pengalaman Al-Quran dalam pengamalan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dengan ikhlas. Jadi itu Al-Quran bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dengan ikhlas. Yang kedua, beramal kepada orang yang tidak mampu, yaitu dengan hati yang ikhlas. Salah satu contoh mengamalkan Al-Quran dalam masyarakat. Nah, tadi kan habis dari pribadi diri sendiri. Sekarang bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam masyarakat, yaitu dengan berbuat baik kepada semua orang. Ya, paham anak-anak di sini sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut ya ke pengertian hadis. Hadis menurut bahasa ialah cerita atau baru, muda, riwayat. Ucapan apabila menurut istilah yaitu hadis menurut istilah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, sikap, diam dan ketetapan beliau. Jadi hadis itu tuh dari perkataan Nabi, bisa ucapan Nabi, bisa dari perbuatan, bisa sikap diam dan ketetapan beliau. Jadi hadis itu adanya hadis itu dari ucapan beliau juga. Terus adapun fungsi terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Maksudnya ada beberapa ayat Al-Quran yang masih perlu penjelasan terperinci. Jadi hadis itu menjelaskan kembali yang ada di dalam Al-Quran. Dan keberadaan hadis untuk menjelaskan terperinci. Contoh, perintah sholat dalam Al-Quran belum dijelaskan tata caranya, dan hadis menjelaskan secara terperinci. Jadi contohnya dalam Al-Quran itu seperti sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran hanya diceritakan, hanya diberitahu secara global, belum secara terperincinya. Terus yang kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu ada perbedaannya, Dek. Yang pertama, Al-Quran kebenarannya mutlak. Adapun hadis ada beberapa yang kuat statusnya dan ada yang lemah sehingga tidak dapat digunakan untuk berhukum. Jadi Al-Quran itu tuh pasti, tapi kalau hadis itu ada yang
hadis lemah, ada yang hadis kuat. Terus kemudian yang kedua yaitu Al-Quran otentik lafalnya, sehingga tidak ada perbedaan lafal sedikit pun. Jadi itu Al-Quran itu tuh ya pasti, pembacaannya ya pasti. Tapi kalau hadis itu tidak, sehingga ada perbedaan matan. Jadi hadis itu kan ada macam-macamnya matan loh. Nah, itu. Yang ketiga, seluruh isi Al-Quran dapat kita jadikan pedoman hidup. Adapun hadis tidak, karena tidak semua hadis sahih, ada pula yang dhaif sehingga kebenarannya diragukan. Jadi Al-Quran itu tuh sebagai pedoman hidup kita. Tapi sedangkan hadis, tidak semua hadis itu jadi pedoman hidup. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Dhaif itu tuh gimana ya? Tidak yakin gitu loh. Kebenarannya tuh diragukan. Contoh mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Cynthia adalah wanita yang sukses dalam karirnya. Agar tetap memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti diambil adalah tetap sebab dia kan ibu yang sukses, dia wanita karir. Bagaimana sikap mengamalkan Al-Quran dan hadis ketika dia seorang wanita karir atau wanita sukses, yaitu dengan tetap menjadi ibu, tetap menjadi istri yang baik, seperti itu. Baiklah anak-anak, sekarang ibu, kalau kalian sudah paham, ibu akan menanyakan tentang tadi ya, kita ulang sedikit ya. Apa pengertian Al-Quran menurut bahasa? Ayo. Bacaan. Apa? Bacaan. Iya. Terus fungsi Al-Quran apa? Ayo. Tuh. Terus hadis menurut bahasa apa? Oke, betul ya. Oke, sepertinya kalian sudah sedikit paham. Ibu akan memberikan sedikit latihan untuk kalian ya. Tolong diisi. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan, nanti ibu nilai ya. Oke. Di sini ibu akan memberi latihan sedikit untuk kalian agar kalian lebih paham lagi anak-anak. Di sini ibu akan membagi kelompok ya, biar pengerjaannya lebih enak, lebih mudah, bisa berdiskusi bersama-sama. Oke. Ibu sebutkan ya, Mbak Dea dengan Mbak Putri, kemudian Mbak Rahma, Mbak Yolanda bersama Mbak Bunga ya, bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, baiklah. Oke, di sini ibu akan membagikan soalnya. Oke, dibagikan ya. Ini dikerjakan per kelompok ya. Nih, boleh dikerjakan. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke Bu Guru, akan Bu Guru koreksi sejauh mana kalian paham ya. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Gimana anak-anak? Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Dikoreksi dulu ya. Oke, setelah ibu periksa, ibu koreksi, Masya Allah kalian bisa ya, kalian paham. Ibu harap besok kedepannya nilainya akan terus seperti ini, bahkan bisa meningkat. Nah, untuk nilai tertingginya di kelompok Mbak Dea sama Mbak Putri dengan nilai 90. Dan untuk Mbak Yolanda, Mbak Bunga, dan Mbak Rahma mendapat nilai 88, hanya beda tipis ya. Nah, oke. Dan begitu saja dari Ibu. Belajar di rumah karena sebentar lagi kita UAS. Akhirul kalam, wassalamu